Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dari beliaulah kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan bimbingan dan kelompok pada hari ini. Terus saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik dari perwakilan SMP Negeri 20 dan SMP Negeri 5 Kota Bengkulu, karena kalian sudah mau menyempatkan untuk hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan dan kelompok pada hari ini. Terus yang selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita sebelum memulai kegiatan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perkenalan. Jadi perkenalan yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Feni Anissa Agustin. Saya mahasiswa Universitas Bengkulu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019 semester 3B. Jadi yang selanjutnya perkenalan dari adik yang sebelah kanan terlebih dahulu. Perkenalkan nama, asal sekolah. Itu saja. Perkenalkan, nama saya Rismalia, SMP 20 Kota Bengkulu. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Naswa, berasal dari SMP 5 Kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Diti, asal sekolah SMP 20. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mega Putri, berasal dari sekolah SMP 5. Perkenalkan, nama saya Rosa Englena, berasal dari sekolah SMP 20. Perkenalkan, nama saya Decari Amanda dari SMP 20 Kota Bengkulu. Jadi udah perkenalan semua ya. Udah satu-satu perkenalannya. Jadi kakak mau ngetes dulu. Nampaknya kita belum kenal satu sama lain, cuman sekedar perkenalan aja. Kakak punya sebuah permainan. Jadi permainannya itu nanti disebut sambung kata, atau lebih tepatnya itu sambung nama. Jadi kakak terlebih dahulu akan menyebutkan nama. Jadi permainannya misalnya halo semuanya, saya Feni, dilanjutkan lagi dengan kalian secara bergantian. Cuman sambung kata-kata aja kayak gitu ya. Nanti pas kalian sebutin namanya, kalian lihat orangnya biar tahu. Jadi selanjutnya, halo semuanya, saya Feni. Feni, saya Risma. Feni, Risma, saya Naswa. Feni, Risma, Naswa, saya Arnes. Feni, Risma, Naswa, Arnes, saya Aisyah. Feni, Risma, Naswa, Arnes, Aisyah, saya Rosa. Feni, Risma, Naswa, Arnes, Aisyah, Rosa, saya Deca. Jadi udah pada kenal semua ya, kita apresiasi dulu, kita tangan biar tegang. Jadi selanjutnya kita masuk ke pengertian bimbingan dan kelompok itu tersebut. Jadi sebelum kakak jelasin apa sih pengertian dari bimbingan dan kelompok, di sini sebelumnya ada yang udah tahu atau belum apa sih pengertian bimbingan dan kelompok? Belum. Jadi belum ada yang tahu. Jadi baiklah kakak jelasin. Jadi pengertian bimbingan dan kelompok itu merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah atau kesulitan yang dia hadapi, dan untuk pencegahan masalah. Gunanya itu untuk memberikan sebuah informasi yang dapat membantu si konseling tersebut dalam penyusunan rencana yang lebih baik lagi atau keputusan yang lebih tepat. Jadi di sini maksudnya kakak contohkan, di sini kakak berperan sebagai seorang konselor dan kalian seorang konseli atau klien. Jadi gunanya di sini kakak itu membantu kalian, memberikan informasi kepada kalian dalam pencegahan sebuah masalah atau kesulitan yang kalian hadapi. Tapi penyelesaiannya itu dari kalian sendiri. Kakak hanya sebagai seorang perantara saja, seperti pemberian informasi seperti itu. Misalnya kita ambil contoh, misalnya si Arnes itu punya masalah, dia pengen jadi seorang dokter, tapi dia tidak tahu gimana sih dan apa sih yang harus dia lakukan untuk bisa menjadi seorang dokter. Jadi kakak memberikan informasi, begini loh Arnes, cara-caranya kalau Arnes ingin menjadi seorang dokter. Jadi kakak memberikan informasi, dan untuk pengambilan keputusan itu diambil oleh Arnes itu sendiri, bukan karena kakak ya, begitu, seperti itu. Nah terus ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jadi kita masuk lagi ke apa sih tujuan dari bimbingan dan kelompok. Jadi tujuan dari bimbingan dan kelompok itu
terbagi menjadi dua. Jadi ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Jadi tujuan umum dari bimbingan dan kelompok itu, kalau tujuan umumnya itu untuk membantu berkembangnya sebuah kemampuan sosialisasi pada siswa dan komunikasi pada siswa. Terus kalau tujuan dari khususnya bimbingan dan kelompok itu untuk membahas sebuah topik-topik tertentu yang mengandung perasaan aktual atau hangat dan menjadi perhatian pusat pada peserta. Terus adapun tujuan dari bimbingan kelompok yang dimukakan oleh Bapak Prayitno pada tahun 1995 itu yang pertama, mampu berbicara di depan orang banyak, terus mampu mengeluarkan pendapat, saran, kritikan, dan perasaan serta tanggapan kepada orang lain. Terus yang selanjutnya itu dapat bertenggang rasa dan menjadi akrab satu sama lain, terus belajar menghargai pendapat orang lain. Jadi itu merupakan tujuan dari bimbingan dan kelompok. Sampai di sini dari pembahasan tujuan bimbingan dan kelompok ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Jadi selanjutnya kakak akan masuk ke asas-asas bimbingan dan kelompok. Jadi di sini kakak jelasin ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kekinian, yang kelima itu asas kenormatifan, dan yang terakhir itu asas keahlian. Tapi di dalam proses kegiatan bimbingan dan konseling itu biasanya digunakan hanya 3 asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Jadi kakak jelasin pengertian dan fungsi dari asas kerahasiaan itu sendiri. Jadi asas kerahasiaan itu maksudnya di dalam kita melakukan sebuah kegiatan bimbingan dan kelompok itu bersifat rahasia. Jadi apa yang kita bahas, apa yang kita katakan dan kita ketahui di bimbingan dan kelompok ini hanya kita saja yang mengetahui. Jadi orang lain itu tidak boleh. Jadi hanya kita di sini kan kita bertujuh ya. Jadi cuma kita bertujuh yang tahu. Jadi orang lain itu tidak boleh tahu ya. Terus selanjutnya itu asas kesukarelaan. Jadi maksudnya kita dalam mengikuti kegiatan pada hari ini itu tidak ada unsur paksaan dari orang lain, benar-benar kita sendiri yang ingin mengikuti, jadi kita sukarela ya. Terus selanjutnya itu asas keterbukaan. Jadi maksudnya dalam kita melaksanakan kegiatan hari ini itu kita benar-benar terbuka, kita benar-benar cerita apa sih yang kita rasakan, apa sih yang kita alami tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi, karena itu gunanya tadi asas keterbukaan. Terus yang selanjutnya kita masuk ke materi bimbingan dan kelompok. Kakak mengambil materi yaitu pacaran. Kenapa kakak ngambil materi pacaran? Karena kakak merasa kita kan ini kakak sedang berhadapan dengan remaja-remaja ya. Seperti kalian kan masih anak-anak SMP pasti sudah mengalami itu pacaran. Terus sebelumnya kakak ingin tanya apa sih pengertian pacaran menurut definisi kalian masing-masing. Ada yang berani mengemukakan pendapat apa sih itu pacaran? Agnes bisa? Naswa bisa? Risma udah tahu apa sih pacaran itu? Ya Rosa? Hubungan antara lawan jenis yang memiliki perasaan dan tidak sambil agama. Itu menurut Rosa ya, bisa kita ambil juga. Ada yang berani lagi menjelaskan menurut kalian aja sih, nggak usah menurut buku, nggak usah menurut artikel atau menurut kalian yang kalian ketahui sebagai anak SMP. Ada yang berani lagi? Kalau nggak ada kakak jelasin ya. Kakak pernah baca di sebuah artikel di internet itu kalau pengertian dari pacaran itu merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang lawan jenis yang memiliki keterkaitan perasaan satu sama lain yang belum sah menurut agama ataupun hukum. Jadi itu pengertian pacaran itu sendiri. Jadi pengertian kakak mau tanya juga, dalam pacaran itu pasti ada dampaknya kan? Itu biasanya ada dampak apa aja? Ada yang bisa jawab? Dampak positif dan negatif, ya benar. Ada yang berani menjawab apa sih? Kita bahas satu-satu dulu ya. Apa sih dampak positif atau negatif duluan nih? Positif.
positif dulu. Siapa yang bisa mengungkapkan apa sih dampak positif dari pacaran? Ada yang bisa beri contoh? Misalnya? Ya? Penyemangat. Jadi kalau nggak pacaran itu nggak semangat gitu ya hidupnya mungkin. Terus ada lagi yang bisa bahagia. Terus ada lagi biar nggak bosan. Jadi kalau nggak pacaran itu nggak ada yang semangatin, terus bosan, terus apalagi tadi betul? Oh, nggak bahagia kalau nggak pacaran. Terus ya itu masuk juga sih dampak dari positif dari pacaran, mungkin prestasinya akan lebih meningkat, punya teman curhat yang bisa dipercaya, dapat mengisi waktu kosong, terus dapat lebih menjaga sikap dalam melakukan sesuatu. Mungkin kalau pacaran itu lebih kalem, mungkinnya lebih pendiam kayak gitu kan, lebih rajin. Terus kita masuk lagi ke dampak negatif. Ada yang bisa memberi contoh dampak negatif dari pacaran? Ya. Salah pergaulan. Salah pergaulan. Terus selanjutnya siapa lagi yang bisa? Ya. menyebabkan hamil. Bisa menyebabkan hamil di luar nikah. Terus siapa lagi yang bisa? Satu lagi. Aisyah bisa memberi contoh? Dampak negatifnya banyak loh. Ayo, siapa yang berani? Ernest? Dapat memboroskan waktu. Ya, bisa boros, benar banget itu. Jadi kakak beritahu, dampak negatif dari pacaran itu prestasi akan menurun, pergaulan itu menyempit. Maksudnya di sini pasti kita kalau pacaran kita sering lebih menghabiskan waktu dengan pacar kan. Nah, terus juga kebebasan pribadi itu lebih berkembang. Terus penuh masalah hingga menimbulkan stres. Nah, itu tadi dampak-dampak negatif lainnya seperti hamil di luar nikah, terus salah pergaulan, seperti itu ya, hidup menjadi lebih boros, hidup penuh kemunafikan, palsu tadi, terus terjadinya mungkin permusuhan di antara kalian begitu ya. Terus yang jelas banyak sih dampak-dampak negatif dari pacaran tersebut. Terus kakak juga ingin menyimpulkan bahwa seperti dalam surat Al-Isra ayat 32 yang menerangkan, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hal ini juga dikemukakan oleh hadis Rasulullah yang seolah menjelaskan model tindakan yang dapat mendekatkan seseorang dalam perzinahan itu salah satunya adalah pacaran. Jadi di sini kakak beritahu kepada adik-adik bahwa pacaran itu adalah sebuah zina, mendekatkan diri kepada zina, dan juga dilarang oleh agama kita, agama Islam. Dan jadi kakak berharap di sini kepada adik-adik, kalian kan masih pada SMP tuh, masih pada. Jadi kakak mau menyimpulkan seperti itu ya, kakak berharap kalian untuk tidak mendekati yang namanya pacaran. Jadi kalian fokus aja dulu untuk sekolah kalian, sama teman-teman kalian, keluarga kalian, dan pergaulan yang positif. Karena kita itu perjalanan masih panjang ya, apalagi kalian kan masih SMP, terus lanjut lagi ke SMA, terus kuliah kan, baru kita masuki yang namanya kehidupan kerja begitu, itu dunia kerja seperti itu. Jadi kakak berharap dengan adanya bimbingan dan kelompok pada hari ini, kalian bisa menerapkan dan merenungkan apa sih dampak positif dan negatif dari pacaran tersebut yang sudah pasti dilarang oleh agama kita. Jadi kakak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik dari SMP Negeri 20 dan SMP Negeri 5 atas partisipasinya sudah mengikuti kegiatan bimbingan dan kelompok pada hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkan materi yang kita bahas pada hari ini di kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.